Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Tuh, mulai ya, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita Ya, siang Bu Nur. gimana? Kita hari ini kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Tidak seperti kemarin, agak pusing kemarin. Sekarang sudah lebih baik. Hmm, Oke. Mungkin dengan berkurangnya tugas-tugas sudah mulai lebih baik. Karena hari ini hari pertama asesmen. oh, iya. Untuk Pak Desa, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak Desa. Sudah siap? Iya. Oke, Alhamdulillah sudah siap. Bismillah. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Desa menjelang sesi jawab ini kali ini? Alhamdulillah baik Bu. Agak deg-degan juga sih Bu. Iya. Apa ya yang membuat tiba deg-degan? Ya, nanti giliran saya juga untuk meng-coaching Pak Adi. Kalau sinyalnya nggak baik gitu, saya khawatirnya di situ. Karena takut sinyalnya nggak bagus ya Pak. Ya, betul. Ya, kita tujuan yang ingin kita capai untuk sesi gathering hari ini. Saya bertujuan untuk paling tidak mendapat apa ya Bu, semacam solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Eh, karena ini termasuk masalah yang baru bagi saya Bu. Hal yang baru ya, ya. Jadi Ya misalnya, baru, belum pernah mengalami. Jadi saya itu ditunjuk jadi ketua adiwiyata oleh sekolah, padahal saya belum punya latar belakang terkait dengan kepanitiaan tersebut. Bahkan tahu programnya aja saya tidak. gitu ya, jadi tertulis di situ di video apa ya. Ya, Kemudian ukuran keberhasilan apa untuk definisi tujuan akhir dari ya paling tidak saya mendapat apa nggih, semacam solusi yang bisa saya terapkan tuh di tim saya dan eh, apa ya, bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan. gitu. Kemudian apa eh, ukuran keberhasilan dari desa ini? Nggih, ya. Kalau untuk ukuran keberhasilan ya pasti nanti apa, seiring berjalannya waktu tetap ada. Sebentar Bu. Pak, Pak, bisa. Seiring berjalannya waktu tetap ada masalah ya, paling tidak punya gambaran ya apa yang saya lakukan dan apa yang nantinya apa saya tidak tahu bisa mendapat penyegaran itu. Hmm, Mas benar-benar berangkat dari nol ini. iya, itu mas bahasanya memberi gambaran gitu ya Pak ya. Iya, Ada iya. apa? Hmm. Itu apa yang membuat desa ini apakah ada kesulitan-kesulitan dalam masalah itu sudah dihadapi sekarang? Ya, terutama karena ini saya sebagai ketua baru, yang mana program ini sudah off selama 10 tahun kurang lebih di SMA 1. Ya waktu saya masuk di sini itu sudah ada branding Dikdaya, tapi setelah saya amati tidak ada semacam apa ya, kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kalau itu adiwiyata. Nah, kemudian ditambah lagi latar belakang saya bukan guru matematika, bukan guru biologi, saya guru matematika, eh, yang mana itu bukan basic saya gitu ya. Saya. Belum paham kita. Kemudian bagaimana ya kita ketika Anda menghadapi situasi tersebut? Ketika menghadapi situasi ini yang pertama saya lakukan adalah diskusi dulu dengan kepala sekolah nih Bu. Apakah apa pemberian tugas pada saya itu sudah sesuai apa belum, kemudian
Saya banyak ngobrol dengan guru-guru biologi. Saya sudah berusaha mencari tim-tim adiwiyata yang tahun sebelumnya, tetapi karena memang sudah lama sekali 10 tahun, sehingga saya merasa kesulitan Bu untuk mencari. Pak Dan Adi, mic-nya misalkan bisa dimatiin dulu Pak. Nasab ya foto nasab. Ya, dan pripun Bu? lanjut ya Pak. Nggih. Ya ini misalkan ya Pak Adi, tadi kan bagaimana ya selama jadinya situasi sudah dibangun. Kemudian punya atau solusi yang lain, misalkan itu yang sudah Iya. dilakukan itu yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya, tentu saya untuk awal ini benar-benar belajar Bu, saya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian saya berusaha untuk belajar dari sekolah lain karena di sekolah saya sendiri belum apa ya, tidak cukup data untuk saya pelajari, sehingga saya harus melakukan studi tiru ke sekolah lain. Itu salah satu cara saya untuk menghadapi situasi yang saya alami. Harapannya dari studi tiru itu ya paling tidak ada gambaran di SMA 1 apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Iya Pak Deva. Ya. Kemudian apa rencana Deva? Rencana utama Deva untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebagai sesuatu itu. Iya Bu. Rencana saya yang pertama itu belajar Bu ya. Belajar terkait dengan pengertian adiwiyata dulu, baik dari internet atau mungkin dari jurnal-jurnal yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain. Kemudian saya diskusi dengan guru-guru yang ahli pada bidangnya, yaitu guru biologi. Kemudian saya mencoba untuk berkunjung ke sekolah yang sudah menerapkan adiwiyata. Dan dari situ kita diskusi lagi kira-kira mana sih yang bisa kita adopsi di sekolah, apa yang bisa kita terapkan, terus kita akan mulai dari mana, mengingat adiwiyata itu kan banyak sekali nggih elemen-elemen yang harus kita penuhi, tidak hanya dari kebersihan lingkungan saja, tetapi juga ada pengelolaan sampahnya, ada kantin sehatnya, ada apotek hidup, bahkan yang paling penting adalah ada bagian publikasi Bu. Jadi seperti mengurai benang kusut Bu, ada yang harus terus berjalan, ada yang sedang, ada yang akan kita siapkan, gitu. Terutama itu mindset ya Bu, terutama itu ya. Oke Pak Deva. Tadi ya Pak Deva. Ya. Diselesaikan ya Pak. Dengan rencana-rencana yang tadi sudah disebut. Ada prioritas yang Pak Deva miliki. Oh iya. Untuk prioritas saya mencoba untuk itu Bu, mengubah mindset dulu nggih. Jadi itu prioritas kami, mengubah mindset seluruh sivitas akademik SMA 1, baik itu gurunya, siswanya, karyawan, bahkan mungkin dari komite, orang tua. Jadi kita punya perubahan mindset bahwasanya penting akan adanya pengelolaan lingkungan di SMA 1 gitu. Itu yang menjadi prioritas kami. Dengan waktu yang hampir bersamaan kita juga mulai melakukan penataan Bu, baik itu di bidang fasilitas atau mungkin di publikasi. Jadi kita dokumentasikan, kita upload itu. Jadi dari mulai persiapan atau mungkin perubahan mindset kita jalankan, di sisi lain program-program juga akan kita siapkan sebelum merambah ke yang lebih ibaratnya itu yang lebih besar. Jadi kalau misalkan kita langsung ke pengolahan sampah sedangkan mindset orang-orangnya saja belum terbentuk, ya tidak bisa berjalan Bu, menurut saya seperti itu. Okay. Yang menjadi prioritas di sini adalah mindset memang
Bisa menjadi Deva, apakah Pak Deva punya strategi ya akan digunakan untuk mencapai tujuan desa? Ya, tentu strategi harus gitu kita apa ya, kita lakukan menggunakan strategi. Misalkan dengan teman-teman sejawat ya kita mencoba untuk memahamkan gitu melalui presentasi, melalui diskusi. Sedangkan untuk murid-murid strategi yang bisa kami terapkan mungkin dengan memberi contoh teladan, Bu. Jadi kalau kita hanya meminta tetapi tidak bisa memberikan contoh itu juga tidak berefek yang besar. Tapi menurut saya kalau misalkan dengan strategi memberikan teladan itu sangat luar biasa, Bu, menurut saya ya. Terus untuk pihak-pihak luar kita juga mungkin ya Bu ya, ini saya juga belum pernah mencoba, yaitu dengan berusaha membranding ya Bu. Setiap ada kegiatan kebersihan kita kita coba untuk membuat konten ya. Jadi biar kita sendiri juga melihat oh ini bagus, bisa ditiru dan kreatif, orang lain juga bisa melihat seperti itu, itu mungkin bisa dilakukan. Oke, strateginya bagus sekali ya Pak Deva. Iya. Kemudian rencananya akan dilaksanakan kapan ya? Kalau rencana Bu, secara keseluruhan kita sudah mulai berjalan Bu, sekitar 30%. Akan tetapi untuk strategi yang belum dilaksanakan secepatnya Bu. Mengingat ini anak-anak kan juga masih masa asesmen sumatif kurang lebih selama 2 minggu. Nah mungkin setelah itu kita akan mulai bergerak lagi biar anak-anak juga fokusnya tidak terpecah Ibu. Yang jelas secepatnya dan di tahun semester 2 nanti bulan Januari saya berharap semua sudah berjalan, paling tidak kita sudah memulai dari perubahan mindset itu Bu. Oke, Pak. Nah, kemudian apakah ada komentar Pak Deva terhadap tentang isi yang sudah Pak Deva buat? Kurang jelas Bu, mohon diulangi Bu. Apa komitmen Deva terhadap tentang isi yang sudah Pak Deva buat? Tantangan ya Bu ini. Ya, ya. Untuk tantangan saya mungkin ini ya Bu ya, saya kan belum menguasai sekali bagaimana saya harus berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat karena saya belum pernah menjadi ketua sebelumnya ya, biasanya menjadi anggota ya, itu pun sekretaris, sedangkan sekarang saya harus bisa mengambil kebijakan ya untuk keterampilan dalam menjaring relasi dengan pihak lain. Saya sudah belajar di guru penggerak, tetapi untuk prakteknya mungkin perlu jam terbang gitu, jam terbang yang tinggi, mungkin itu. Pak, selanjutnya Pak Deva. Ya. Siapa yang dapat membantu Deva dalam menjaga tujuh Deva buat? Iya. Yang bisa membantu saya pada kegiatan saya yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah Bu, dari pimpinan dulu, kemudian dengan waka-wakanya juga, kemudian saya juga dengan tim saya sendiri harus memastikan bahwa tim saya itu solid. Kemudian sasaran saya itu kan ada siswa-siswa dan seluruh bapak ibu guru. Yang paling penting ini Bu, yaitu tenaga kebersihan atau tenaga kependidikan yang lain, karena tidak memungkinkan kalau misalkan kebersihan kita semua yang naik lift, pasti kan ada peran dari karyawan yang harus dilakukan. Jadi kita saling berkolaborasi, paling tidak seperti itu. Oke Pak Deva. Untuk kalau bagaimana Anda melihat tidak lanjut dari kegiatan hari ini Pak? Ya, mungkin setelah kegiatan hari ini saya sudah mulai punya gambaran-gambaran ya Bu, apa sih yang harus saya lakukan dan kapan, sehingga nanti ke depan terkesannya sudah seperti terstruktur gitu, tidak mengawang-awang. Sebelumnya kan saya memang belum punya gambaran apa sih yang harus saya lakukan dari mana dulu gitu, apakah harus
semuanya berjalan bersamaan atau kita melakukan prioritas ya tadi yang ditanyakan sama Bu Diana ya. Kalau misalkan tidak ditanya prioritasnya apa ya saya mungkin tidak kepikiran sampai sana Bu mungkin. Oke, oke, Pak. PR-nya tadi family riset ya Pak ya. Yeah. Untuk saya kira Pak Desa, saya rasa cukup bisa kita untuk hari ini. Silakan Pak Desa nanti implementasikan strategi tentang 2024 di Tasik Pak Desa. Iya, Bu. Beritahu hasilnya nanti. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuriana, ini waktunya 16 menit. Mau ditambah? Apa sudah cukup? Tadi 15 menit berapa kali? Dimulainya 13.14 jam 2. Tapi berpikir ya Pak ya. Kita kan kayak masih langsung berlanjut apa mau ditambah lagi? Tadi? Belum Pak sih. Mungkin lanjut. Lanjut aja. Oh iya, tadi ternyata laptop saya ngehang, jadi nggak bisa ngerekam. Ya, enggak apa-apa Pak Adi. Jadi kan tadi sempat terlempar kan. Ternyata laptop saya nggak kuat untuk merekam layar. Lanjut mau siapa? Pak Desa monggo untuk tolong Adi. Pak Adi cek sound dulu. Ya, halo. Ya, masuk ya, Pak? Masuk, jelas, Pak. Bentar, Pak, tahan dulu, Pak. Mau tanya, sangklat nanti. Tapi ini Bu Susi ngerekam nggak ya, Bu Nuriana? Bu Susi ngerekam nggak sih? Tentang. Ya, Pak Adi, Oke, siap, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Baik, Pak. Bagaimana Pak Deva kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Pak Adi ini ada waktu luang ya? Ada, alhamdulillah. Mumpung kosong setelah ngajar tadi. Sebelum kita mulai gimana nih perasaan? Perasaan saya ini lagi jengkel sebenarnya, Pak. Iya. Ya tadi waktu Google Meet, satu ruangan itu ramai semua dan tidak ada yang mengerti. Kalau saya itu lagi Google Meet gitu loh. Saya harus pindah ruang lagi untuk cari suasana biar agak lebih tenang lagi. Ya di sini lumayan tapi nggak berisik tapi nggak terlalu berisik seperti tadi. Ya. Ya mencari solusi sendiri gitu ya Pak ya. Ya betul sekali. Pak Adi ini akan mengobrol yang lebih 15 menit ke depan. Apa sih yang mau kita obrolkan Pak? Saya mau berdiskusi mengenai ini kan saya ditunjuk untuk jadi ketua tim promosi atau ketua tim BPDB. Di situ saya bingung. Padahal saya itu belum pernah jabat apa-apa di dalam BPDB, tiba-tiba ditunjuk untuk jadi ketua panitia. Ini saya bingung, ini saya harus ngapain? Baru pertama kali ini jadi ketua panitia ya Pak ya? Ya betul sekali. Oke, kira-kira nih Pak Adi setelah kita ngobrol pada sesi ini, tujuan apa sih Pak yang ingin Pak Adi dapatkan? Ya saya pengen saya nanti ada pencerahan setelah ini apa yang harus saya lakukan. Setidaknya langkah pertama aja agar saya tuh tidak salah langkah dalam pelaksanaan promosi DPDB. Oh iya.
Kalau menurut Pak Adi sendiri dalam keberhasilan promosi PDP itu dilihat dari apa sih, Pak? Gimana Pak? Mohon maaf tadi terkendala sinyal agak. Dengan tugas yang diberikan kepada Pak Adi kan promosi PPDB. Nah, keberhasilan dari promosi yang bisa dilihat dari apa? Oh ya. Kalau keberhasilan dari PPDB itu biasanya bisa dilihat pada saat penerimaan. Jadi kalau pada saat penerimaan nanti banyak siswa yang mendaftar dan itu dari sekolah-sekolah yang pernah dituju atau pernah promosi di situ, berarti PPDB promosi yang saya lakukan atau tim kami lakukan itu berhasil. Tapi kalau tidak banyak yang mendaftar, berarti promosi yang saya lakukan kurang berhasil. Oke, berarti keberhasilan bisa dilihat dari banyaknya siswa yang masuk sesuai dengan target yang ditentukan gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, menurut Pak Adi sendiri nih, yang membuat Pak Adi sangat kesulitan ketika langkah pertama yang akan dilakukan. Kesulitannya itu karena saya belum punya pengalaman. Kalau untuk jadi tim penerima sih sudah pernah ya. Saya sudah pernah jadi tim penerimanya, tapi belum pernah jadi tim promosinya. Otomatis kalau jadi ketua itu kan harus dari awal, dari promosi, kemudian penerimaan, kemudian nanti baru jadi siswa baru. Nah itu langkah pertama pada promosinya saya tidak tahu. Ya, oke. Nah, untuk menghadapi situasi yang demikian, kira apa sih Gimana Pak? Untuk apa menghadapi situasi yang Pak disampaikan yang seperti kok putus-putus terus ya Pak? putus. Bagaimana Pak Adi menghadapi situasi? Masih nggak begitu. Coba di mic-nya agak didekatkan Pak. Sudah dengar Pak? Udah. Oke. Untuk menghadapi situasi tersebut, yang Pak Adi lakukan itu bagaimana? Apa ya? Mungkin untuk saat ini sih saya hanya bisa berkoordinasi sama ibu kepala sekolah. Yang hanya bisa yang saya lakukan mungkin itu. Ada yang lain lagi mungkin Pak? Mungkin bisa sama tim ya, kan saya juga punya tim nih. Ya. Jadi mungkin selain bisa koordinasi sama kepala sekolah, apa yang harus saya lakukan, mungkin saya bisa koordinasi dengan tim. Kira-kira nanti ke depannya apa yang harus dilakukan. Ya, itu seperti itu mungkin Pak. Apakah Pak Adi sudah yakin dengan kepala sekolah, dengan tim itu bisa menjawab kesulitan tadi? Ya, saya belum bisa menjawab itu berhasil atau tidak, tapi kalau tidak dicoba, ya tidak akan tahu. Nah, tadi sudah Pak Adi ceritakan ya bagaimana kesulitannya menjadi ketua tim PPDB, yang mana Pak Adi juga baru ya dituju sebagai ketua. Menurut Pak Adi nih, solusi yang bisa dimunculkan dalam permasalahan Pak Adi itu apa? Solusi, ya mungkin dengan koordinasi dengan timnya tadi mungkin ya. Jadi kalau nggak koordinasi mungkin saya juga akan bingung harus berlangkah seperti apa. Mungkin dengan konsultasi kepala sekolah, kemudian diskusi sama teman-teman apa yang harus saya lakukan. Mungkin itu langkah terbaik yang bisa saya lakukan. Ada tidak Pak? Kayak semacam apa itu opsi cadangan atau plan A, plan B, misalkan plan A belum maksimal gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi opsi cadangan?
Mungkin saya bisa koordinasi sama tim PPDB yang dulu kali ya, Pak. Oh iya. Ya, mungkin bisa koordinasi dengan tim yang dulu, karena memang di tahun ini memang ada pergantian istilah ketuanya itu benar-benar sudah pensiun dari PPDB, dari promosi, kemudian ditunjuklah ketua yang baru untuk bisa terjun langsung ke dunia promosi atau PPDB. Ya, tadi Pak Adi sudah menyampaikan berkoordinasi dengan sekolah, dengan timnya, dengan tim PPDB yang kemarin. Kira-kira menurut Pak Adi, rencana utama apa sih yang akan Pak Adi tuju? Rencana utama mungkin koordinasi dulu ya. Koordinasi. Mungkin langkah pertama koordinasi dulu, bentuk promosinya itu mau seperti apa? Apakah datang ke sekolahan, atau kita melalui media sosial, atau mungkin bisa lewat spanduk dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ya, itu langkah pertamanya Pak Adi ya. Iya, betul. Terus yang menjadi prioritas di saat ini. Kalau prioritas pasti diskusi dulu. Karena memang iya, kalau saya gegabah sekarang harus istilahnya harus ke sekolahan, takutnya nanti salah langkah dalam artian kita belum siap surat tugas, mungkin belum siap personil, belum siap media presentasinya. Kalau tiba-tiba langsung promosi, takutnya malah kitanya terkesan tidak siap, seperti itu, Pak. Tadi ada diskusi, ada promosi. Nah, apa itu kelancaran diskusi dengan pihak sekolah, promosinya, strategi yang diterapkan Pak Adi bagaimana? Strategi saya berarti pertama diskusi dulu dengan kepala sekolah, kemudian diskusi dengan tim, kemudian nanti minta pendapat juga sama ketua tim PPDB yang dulu. Setelah itu kalau sudah matang, baru kita buat rencana awal, kita promosinya mau bentuknya mau seperti apa. Ya, kalau sudah rencana sudah matang, barulah kita mungkin saya bisa promosi ke sekolah-sekolah. Oke, itu langkah-langkah yang betul ya Pak, dari awal sampai promosi ke sekolah. Ini ngomong-ngomong Pak Adi nih, rencananya akan dilaksanakan kapan Pak? Ya mungkin segera ya Pak, karena ini kan sudah bulan November akhir. Jadi di November akhir ini kalau bisa sudah matang mau promosi seperti apa. Kemudian bulan Desember mulai istilahnya kita mencicil berapa sekolah dulu yang promosi, kemudian di tahun depan di Januari, Februari, Maret itu pasti promosinya harus lebih gencar lagi. Iya, betul. Oke. Nah, sebagai komitmen apa sih yang Pak Adi ambil dalam keberhasilan rencana aksi? Komitmen ya, kalau bisa saya itu bisa menaungi anggota ya Pak. Karena jujur di sini saya takut sebagai ketua itu saya tidak bisa menampung aspirasi dari para anggota. Saya takutnya di situ ya. Semoga saya bisa istilahnya saya akan menampung semua masukan-masukan yang diberikan oleh anggota. Jadi peran dari anggota sangat penting sekali. Oke, ini kita sudah memasuki sesi akhir tadi. Dari obrolan kita dari awal, Pak. Kesimpulan apa sih yang bisa Pak Adi ambil? Kesimpulan yang saya ambil dari diskusi kita tadi, Pak, yang pertama itu saya harus diskusi dulu sama Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua diskusi sama tim, nanti bentuk promosinya mau seperti apa. Kemudian yang ketiga itu saya minta masukan ya kepada ketua tim PPDB yang terdahulu, kira-kira
kegiatan PPDB tahun ini yang kami canangkan itu sudah bagus atau belum. Iya. Kalau memang sekiranya itu sudah bagus, langsung aja action di bulan Desember sampai bulan-bulan berikutnya. Seperti itu, Pak. Iya. Berarti rencana yang sudah Pak Adi sampaikan itu bisa mendapatkan banyak peserta itu ya Pak ya. Syukur-syukur Harapannya seperti itu, Pak. ya, syukur-syukur bisa melebihi target yang ditentukan. Amin, amin. Emang ini PPDB yang terberat tahun ini. Nah, Pak Adi, ini kita sudah selesai. Nanti saya tunggu Pak. Semoga rencana yang diterapkan berjalan dengan baik, sukses untuk PPDB-nya. Ya. Oke, amin Pak, amin. Terima kasih Pak Deva. Ya, bertemu lagi di berikutnya Pak Adi. Sehat-sehat buat Pak Adi dan buat seluruh warga sekolah. Saya akhiri Pak. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Sudah 15 menit saya ngomong. Kok bagus toh. Bentar saya tak ngecas dulu ya. Iya Pak. Saya terinspirasi dari Ibu Muriana. Duh, berdua sudah bagus banget. Aku bingung buat pertanyaannya apa Pak Adi ini. juga bagus nanti. Udah. Mulai ya Bu Nuriana ya. Saya tak off. Ya. Pak Deva sudah selesai? Saya dereng kurang 15 menitan Bu. Oh gitu. Sudah semua? kurang satu Siapa? kurang satu sesi lagi kurang sesi. Oke. Pak Deva, Pak Adolfo, Adi. Tes suaranya Dulu ya, bukan Pak Deva loh. Jangan salah nyebut ya. Ini dengan Pak Adi bukan dengan Pak Deva loh. Dari kemarin gitu loh. Pak Adi. Oke Bu, siap ya Bu. Kadang suara Bu Nurianto putus-putus. Jadi pakai HP apa pakai laptop Bu? Beauty, laptop. Aku pindah ke waktu juga Pak ya. Soalnya ini cepat. Pindah ruangan. Toko. Yang sinyalnya kuat. Coba ya. Oke ya. Oh ya wes pindah dulu. Karena tadi yang Pak Deva itu suaranya pakai headset nggak begitu nggak begitu jelas. Jadi putus terus. Makanya saya ulangi terus. Saya menangkapnya kata kuncinya Pak. Iya, tapi jelas karena mungkin nggak tahu, mungkin karena wifi-nya apa karena headsetnya, jadi di saya itu kedengarannya putus-putus. Di sana sinyalnya jelek banget. Ini udah jelas belum? Nah, ini jelas ini lumayan. Di kantor ini. Tadi Pak Deva gitu nggak waktu coaching Bu Nuriana? Kalau saya tadi karena sama-sama pakai headset ya Pak, jadi agak jelas itu. Oke. Kok malah? Aku ganti materi ya. Oh, sudah lumayan jelas Bu. Oke, siap ya Bu? Aku materi yang tadi ya, ganti materi ya. Ya. Oke. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nuriana. Selamat siang Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Adi kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Oke Bu Nuriana, 15 mungkin kita waktunya nggak banyak ya Bu. Jadi mungkin 15 menit ke depan kita akan berdiskusi. Kira-kira Bu Nuriana ingin berdiskusi mengenai apa Bu? Ya Pak, ini pulang kayaknya sedikit ya Pak ya. Dan agak sedikit bingung gitu.
Kebetulan saya di sini ditunjuk oleh ibu kepala sekolah, di sini saya ditunjuk untuk menanggung kantin sehat, Pak. Oh, penanggung jawab kantin Kantin sehat. sehat. Oke. Terus pada akhir sesi diskusi nanti, Bundriana inginnya seperti apa, Bu? Ya, saya ingin mendapatkan apa ya solusi ya, Pak ya dari hubungan saya dari Kemudian tantangan Ibu menjadi ketua kantin sehat itu apa, Bu? tantangan saya menjadi ketua kantin sehat, Pak. Tantangannya apa ya, Pak? Jadi kan saya juga belum pengalaman juga ya, Pak. Ini termasuk yang sangat luar biasa untuk karena itu pengalaman yang pertama saya menjadi penanggung jawab kantin sehat itu saya untuk yang sangat jawab kantin sehat. Begitu. Kemudian ini Bu Nuriana sudah melakukan apa ini, Bu, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tadi? Ya, kebetulan di sini masih dari itu ya masih punya konsultasi dulu dengan ibu kepala sekolah ya, koordinasi dengan ibu sekolah harus kan dan rencana yang Gitu. selanjutnya mungkin saya akan menjadi tim gitu ya, Pak ya. Kemudian untuk kantin sehat tadi, Bu, ada deh, Bu, kira-kira kalau kantin sehat berhasil itu yang seperti apa? Wah, kantin sehat yang berhasil tuh ya, saya harapkan itu Pak dari menu makanannya, itu dari betul-betul makanan itu benar gizi teman-teman. Itu juga dimakan, menunya variatif gitu. Kemudian tempat pun harus jauh dari kan saya cukup ikut lomba kebiasaan karena kantinnya itu tak di kantinnya itu jadi PR saya gitu loh. Oh, begitu. Kemudian Iya. kurangnya kantin Ibu untuk jadi kantin sehat itu apa? Nah, kebetulan yang kemarin itu karena dinilai bukan rambut kantin saya karena lokasinya Pak. Lokasinya itu dekat dengan format yang selatan ya, Bro. Jadi bisa yang itu benar kantin gitu. Gitu. Oh, begitu. Jadi kira-kira nih, Bu, siapa yang bisa bantu Ibu untuk mengatasi hal-hal tersebut? Mungkin menurut saya banyak sekali nih kalau saya bantuannya ya pertama pas dulu kan koordinasi dengan setelah itu saya ada bersama dengan komite sekolah tentunya dengan ya karena ya kan yang utama itu adalah yang begitu. Kemudian kira-kira Bu, kira-kira kan tadi yang bantu banyak itu ada komunitas sekolah, kemudian ada ibu kepala sekolah. Itu kira-kira langkah yang bisa dilakukan agar terjadi diskusi yang baik untuk menciptakan kantin sehat itu seperti apa, Bu? Mungkin saya akan membawa sebuah temuan ya Pak ya. Itu di situ yang membahasnya untuk pembuatan kantin sehat. Karena memang di sini kantinnya itu memang lokasinya sudah sehat itu internet juga sudah ada di Pak. Oh, begitu. Jadi kira-kira langkah-langkah yang bakal Ibu Nuriana ambil untuk mewujudkan hal tersebut apa, Bu? Langkah-langkah yang pertama tentunya koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kita membuat tim
Ya, walaupun saya di sini sudah setiap mungkin saya akan bisa sendiri tanpa bantuan yang lain. Tidak bantuan dari rekan guru yang untuk melaksanakan program saat ini melaksanakan. Ini kan juga sekolah saya itu kan sekolah negeri Yata ya Pak ya. Nah, sekolahnya itu berbeda dari Yata ya Pak. Itu juga sekolahnya itu mungkin saya itu menyumbang itu saya itu menyumbang jadi PR saya gitu. Jadi PR saya ya buat tadi ya buat tadi ya komite dan Papua, kemudian juga saya ambil bahan dan diri dengan lingkungan. Ketika kita sampah itu diambil, dibuang ke tempat sampah dan mengontrol itu Pak Adi, saya itu Pak Adi tadi itu saya membuat program itu saya di program Jajan Pak Jajan. Jadi ada 2 program ya yang di sini memakai piring gitu. Memakai piring gitu. Saya itu ambil. Saya itu gitu. Oh, begitu. Oke, jadi tadi Ibu Nuriana itu sudah menjelaskan dengan gamblang sekali langkah apa yang Ibu Nuriana ambil dari awal sampai akhir. Nah, kemudian Bu Nuriana, kita tadi sudah berdiskusi sangat panjang sekali. Kira-kira kesimpulan apa yang Ibu peroleh dari diskusi kita kali ini? Kesimpulan yang saya ambil dari yang kali ini ya, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya cek saat ini, yaitu menjadi kantin sehat dan mengurangi samping tempat plastik itu tadi rencana yang saya akan lakukan membuat program yang intinya sebelum kita nantinya konsentrasikan kehidupan sosialisasikan komunitas dan satu dan tentunya sosialisasi buruk pada murid setiap kelas. Kemudian saya juga punya satu lagi saya terkait samping Oke, kira-kira tindakan Ibu Nuriana ini akan dilaksanakan kapan, Bu? Kebetulan kan ini masih penilaian akhir semester 1 ya Pak ya. Ya, sebenarnya namanya sudah berjalan. Untuk pembangunan kantinnya ini sudah dibangun, sudah menjadi lokasinya yang dan ruangannya sudah besar. Jadi kita sudah membangun, sudah mengadari begitu dan untuk memenuhi supaya nanti itu terjadinya kita sudah kuat. Jadi kantin ini itu kita kelola sendiri dari orang tua ya bukan jajan-jajanan kita hanya mengawal apa yang boleh berikan itu harus dari sehat Oke, Bu Nuriana, ini karena waktu sudah habis, ini saya tunggu kabar selanjutnya di minggu depan. Semoga kantin sehat yang Ibu Nuriana kembangkan, semoga bisa berkembang dengan sesuai dengan ekspektasinya. Gitu ya, Bu Nuriana ya. Oke, terima kasih Bu Nuriana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, maaf Bu Nuriana, sinyal saya jelek banget. Tadi Bu Nuriana ngomong apa itu nggak dengar sama sekali. Putus-putus. Berarti sinyal saya, ya Allah Gusti. Mbak Deva gimana? Suaraku jelas ya? Pak Adi jelas, Bu Nuriana ya juga seperti itu. Berarti kan cuma di laptop saya ini. Putus-putus. Suaraku putus-putus apa jelas? Sampun Bu Susi.
Udah Bu, Ibu Mahe. Bisa kembali ke main room ya. Bentar sudah saya stop tadi kayaknya ya, sebentar.